Pertumbuhan dan perkembangan pada balita merupakan masa yang disebut dengan masa emas karena terdapat pertumbuhan yang sangat cepat dan pembentukan kecerdasan balita. Hal ini berkaitan dengan asupan nutrisi apa yang akan anak dapatkan, karena jika mengalami ketidakcukupan dapat menyebabkan malnutrisi. Anak balita merupakan anak yang berusia 1 sampai 5 tahun. Anak balita ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu usia anak dari 1 sampai 3 tahun disebut batita dan usia anak 3 sampai 5 tahun disebut prasekolah. Kebutuhan energi dan zat gizi pada balita sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosionalnya. Kebutuhan energi dan zat gizi pada balita terus meningkat karena masih berada pada masa pertumbuhan cepat dan aktivitas yang tinggi. Pada usia ini, mereka sudah dapat menentukan makanan yang ingin mereka makan. Bahkan, makanan tersebut belum tentu sehat dan sesuai dengan kebutuhan gizinya. Oleh karena itu, anak balita harus mendapat pengawasan dan pengertian untuk memakan makanan yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan gizinya. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh, serta bertambahnya kompleksitas gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta kemampuan bersosialisasi dan mandiri. Masa pertumbuhan dan perkembangan terpenting adalah masa bayi dan anak usia dini. Masa terpenting ketika orang tua meletakkan landasan bagi tubuh kembang anaknya. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi dan anak usia dini sangat penting bagi masa depan anak secara fisik, mental, dan perilaku. Setelah lahir, terutama pada 3 tahun pertama kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak masih berlangsung. Dengan tumbuhnya serabut dan cabang saraf, sehingga membentuk jaringan saraf otak yang kompleks. Peran gizi pada perkembangan balita ini sangat penting karena pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara cepat, sehingga nutrisi atau gizi pada masa balita harus terpenuhi. Kekurangan nutrisi atau gizi dapat menyebabkan beberapa hal yang fatal. Misalnya, tidak bertumbuhnya secara fisik balita atau kurangnya sistem kekebalan tubuh balita. Hal tersebut membuat penyakit dengan gampang masuk ke dalam tubuh si balita karena infeksi penyakit. Pola makan seimbang dapat dikelompokkan menurut 3 fungsi pokoknya. Hal-hal yang lazim dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber energi dapat diperoleh dari tanaman padi-padian atau serealia, seperti padi, jagung, gandum, dan umbi-umbian. Kedua, sumber protein yang sangat umum diketahui, yaitu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani terdapat pada daging ayam, telur, dan susu. Sumber protein nabati adalah kacang-kacangan, seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang merah. Ketiga, sumber bahan pengkondisi terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Sayuran yang berwarna hijau dan oranye lebih disukai, seperti bayam, daun singkong, kangkung, wortel, serta kacang-kacangan, seperti kacang panjang dan buncis. Sedangkan buah favoritnya berwarna oranye dan berwarna-warni. Serat dan rasa asam seperti pepaya, mangga, nanas, jambu biji, apel, krim asam, dan jeruk. Selain itu, makanan sehari-hari juga merupakan sumber lemak murni seperti minyak goreng,
margarin, mentega, dan sumber karbohidrat murni seperti gula pasir, gula merah, madu, dan sirup. Oleh karena itu, pola makan seimbang banyak dijadikan acuan oleh para ahli gizi yang merupakan cikal bakal dari apa yang disebut dengan Pedoman Universal Gizi Seimbang, PUGS. Kesimpulan materi ini adalah gizi mempunyai peran yang keterlibatannya sangat besar pada tumbuh kembang anak. Maka dari itu, keberhasilan dalam memberikan gizi ataupun asupan yang cukup bagi balita akan sangat terlihat